Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarial, NIM 0519307721, program studi Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yaitu pada tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah program Java dengan aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Ini menunya dalam bentuk array. Yang kedua, pemesanan. Contohnya ini. Nah, yang ketiga, menghitung total biaya. Nah, di sini menghitung total biaya ini ada diskon 10% jika pesanan melebihi 100.000 dan 50 dan penawaran beli satu gratis satu pada salah satu kategori minuman jika pesanan melebihi 50.000. Nah, yang terakhir itu mencetak struk pesanan. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Nah, saya akan menjelaskan alurnya. Yang pertama, import Java util scanner. Nah, kita di sini melakukan import scanner dari library Java. Yang kedua, kita membuat kelas menu. Karena itu kita disuruh untuk membuat kelas menu. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama, nama string, kemudian harga dan kategori. Nah, setelah kelas menu ini kita membuat konstruktor dari kelas menu itu sendiri, yaitu ini dis nama sama dengan nama, dis harga sama dengan harga, dis kategori sama dengan kategori. Dis nama ini sama dengan nama digunakan untuk menyimpan data makanan dan minuman. Kemudian harga ini digunakan untuk menyimpan data harga. Kemudian kategori ini untuk membedakan kategori apakah itu minuman ataupun makanan. Nah, baik, selanjutnya di sini kita buat kelas main. Pada kelas main ini ada beberapa metode yang akan kita buat. Yang pertama adalah tampilkan menu. Kita akan menampilkan daftar menu yang ada di daftar menu, dan data itu kita input dalam menu dalam bentuk array. Nah, di sini ada menu makanan. Jika daftar menunya indeksnya 0, karena dalam array itu kita mulai dari indeks 0. Untuk makanan ini ada 4 makanan yang akan kita buat. Nah, jika daftar menu itu kategorinya makanan, maka ditampilkanlah daftar menu dengan harganya. Kemudian jika daftar menu itu berupa kategori minuman, maka ditampilkanlah daftar menu kemudian dengan harganya. Kemudian yang kedua adalah metode cari menu. Nah, di sini kita buat static menu cari menu pada daftar menu, kemudian nama menu. Nah, jika daftar menu yang pertama dengan atribut nama kita temukan di daftar menu, maka dikembalikan ke fungsi daftar menunya. Nah, begitu juga dengan daftar menu kedua. Apabila ditemukan nama menunya, maka dikembalikan lagi sampai dengan 4 pemesanan daripada pelanggan. Nah, di sini ada metode main. Metode ini berfungsi untuk menampilkan ataupun membuat inputan dari keyboard dari pelanggan untuk pemesanan yang akan dipesan. Nah, di sini kita buat scanner input, variable input scanner, new scanner. Jadi inputan baru akan dimasukkan ke dalam variable input. Inputan dari sistem itu akan ditampung dalam variable input.
Nah, ini menu, daftar menu. Ini variabel menu berupa array. Nah, di sini kita input dalam bentuk array menunya. Ada yang pertama ada nasi goreng, harganya 25.000, kategori makanan. Nah, ada mie ayam, ayam geprek, sate ayam. Kemudian untuk minuman, ini kategori minuman, ada es teh, jus jeruk, kopi hitam, dan milkshake. Nah, di sini akan dijalankan fungsi tampilkan menu. Nah, ini merupakan menu yang akan ditampilkan nantinya kepada pelanggan, sehingga pelanggan akan memudahkan untuk mencari menu yang akan dipesan. Nah, untuk berikutnya kita membuat beberapa variabel. Pesanan 1, pesanan 2, 3, 4 itu tipe data string, kemudian jumlah 1, 2, 3, 4 kita beri tipe data integer, karena jumlah ini menghitung angka. Pada input pesanan di bawah ini, maka sistem mengarahkan kepada pelanggan untuk memesan pesanan 1, yaitu apa pesanannya, silakan diinput, kemudian berapa jumlah pesanan yang ditampung dalam variabel jumlah. Karena di sini program ini diminta untuk memesan maksimal 4 menu pada pelanggan. Pesanan 1, pesanan 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita buat untuk menu pertama yang ada di menu, kita menggunakan metode cari menu, daftar menu dengan pesanan. Apakah nanti pesanan yang dipesan pelanggan itu ada di daftar menu. Kemudian kita membuat hitung subtotal. Nah, di sini kita membuat variabel subtotal 1, 2, 3, 4 dengan nilai awal 0 dengan tipe data integer. Nah, di sini ada struktur keputusan if. Jika menu pertama ditemukan, maka subtotal 1 sama dengan menu pertama dengan harga, kemudian jumlahnya berapa, maka nanti akan dikalikan secara otomatis. Kemudian menu kedua sama dengan menu pertama, dan 3, 4 prosesnya sama. Nah, di bawahnya kita membuat total awal. Nah, dengan variabel total awal dengan tipe data integer. Nah, di sini total awal ini didapat dari subtotal 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini, dari subtotal ini dari subtotal 1, 2, 3, 4 sesuai dengan harga dengan jumlah yang dipesan. Nah, di sini akan muncul total awalnya. Nah, di sini kita buat dulu untuk inilisasinya. Karena kan ada pajak 10%, maka kita buat di sini variabel pajak dengan tipe data double sama dengan total awal itu dikali dengan 10%. Pajak 10%, kemudian variabel pelayanan dengan tipe data integer sama dengan 20.000. Pelayanannya atau servisnya 20.000. Nah, di bawahnya ada diskon. Kita buat juga diskon, variabel diskon, karena di sini kan diminta juga ada diskon, karena di tugas ini ada diminta diskon. Nah, di sini kita buat tipe data double untuk nilai awalnya 0. Nah, di sini if total awal lebih dari 100.000, maka diskonnya total awal kali 10%. Kalau jika pemesanannya lebih dari 100.000, maka pelanggan akan mendapat diskon 10%. Nah, di bawahnya juga ada promo minuman. Karena di soal, nah di sini ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika pesanan lebih dari 50.000. Nah, di sini kita buat dulu variabelnya promo minuman dengan nilai awal 0, tipe data integer. Jika pesanannya lebih dari 50.000, maka
Nah, jika menu 1, menu pertama itu termasuk dengan kategori minuman, kemudian menu 2 minuman, menu 3 minuman, dan menu 4 juga minuman, dan nilai dari pesanan dari kategori minuman ini melebihi dari 50.000, maka berlakulah promo minuman. Berikutnya kita buat variabel total bayar dengan tipe data double. Nah, di sini akan include dari total awal. Total awal itu seluruh jumlah pesanan yang dipesan pelanggan, kemudian ditambah dengan pajak, ditambah dengan pelayanan atau service 20.000, kemudian dikurangi dengan diskon apabila dia lebih dari 100.000 pemesanan, jumlah nilai dari pesanan itu lebih dari 100.000, kemudian dikurangi promo minuman. Jika pesanan pelanggan itu pesanan minuman pelanggan lebih dari 50.000. Nah, maka di sini kita cetak struk pembayaran. Sistem operating line, kita cetak struk pembayaran. Nah, jika menu 1 dengan jumlah dengan atribut nama ini, menu 1 dengan atribut nama dikali dengan jumlahnya berapa, maka harga satuan menu 1 dikali dengan harganya berapa. Di sini untuk di sini untuk makanan harganya misalnya nasi goreng itu 25.000, dan juga minumannya ada harganya di sini. Nah, di bagian cetak struk pembayaran ini juga akan ditampilkan menu 1 itu apa, jumlahnya berapa, dan harga satuannya berapa, jumlah dari subtotal satunya berapa, jumlah dari ini, dari harga jumlahnya berapa. Nah, begitu juga dengan if yang kedua, if ketiga, if keempat. Nah, di bawahnya akan dimunculkan sistem operating line total awal, berapa total dari seluruh pesanannya, kemudian ditambah dengan pajak, kemudian tambah dengan biaya pelayanan atau service 20.000. Nah, di sini struktur keputusan diskon ini, jika pesanan itu lebih dari 100.000 maka akan berlaku promo diskon makanan. Kemudian kalau tidak melebihi dari 100.000 maka yang akan ditampilkan adalah tidak ada, untuk diskonnya tidak ada. Kemudian untuk minuman sama halnya dengan diskon untuk makanan. Jika pesanan minumannya lebih dari 50.000 maka akan berlaku dan akan ditampilkan promo minuman, maka di sini akan berlaku promo minuman. Kemudian jika tidak lebih dari 50.000 maka akan ditampilkan diskon promo minumannya tidak ada. Nah, di sini baru total bayarannya berapa akan ditampilkan di sini pada struk pembayaran. Nah, untuk lebih jelas mari kita menjalankan programnya. Mari kita melihat. Nah, ini bisa kita langsung klik run. Oke, nah di sini akan muncul menu makanan. Nasi goreng dengan harga 25.000, mie ayam 20.000, ayam geprek 30.000, sate ayam 35.000. Nah, ini promo minumannya. Nah, kita coba untuk input pesanan 1. Kita buat nasi goreng, jumlahnya 2. Yang kedua sate ayam, jumlahnya 3. Kemudian jus jeruk, jumlahnya 2. Kemudian es teh, jumlahnya 2. Nah, pada struk pembayaran, ini nasi goreng dikali 2. Nah, sama dengan M1 titik nama dikali dengan jumlahnya berapa? Jumlah pesanan 1 berapa? Nah, 2. Harga 1 ini 25.000 kali 2 jadi 50.000. Subtotalnya akan 50.000. Begitu juga dengan pesanan 2, 3, 4. Nah, di sini total awalnya dari jumlah subtotal ini. Nah, maka ditampilkan total awal. Nah, kemudian pajaknya 10%. Nah, ditambah 10%. Kemudian ditambah biaya pelayanan 20.000. Nah, karena total awal ini
pesanannya lebih dari 100.000, maka berlakulah diskon 10%. Maka dia dapat diskon 10%, 2.500. Dan promo minuman dapat 15.000. Nah, dari perhitungan di atas, perhitungan ini setelah dikurangi segala macam diskon, maka total bayar yang harus dibayarkan 210.000. Nah, inilah total akhir yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan jumlah pesanan yang dipesan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.